Apa sih angiografi itu? Jadi ini saya mau jelaskan tentang fundamental of angiografi, tentang apa itu angiografi, terus kemungkinan penyakit dan treatment yang bisa dipakai yang menggunakan angiografi maksud saya, terus jenis-jenis positioning pasien dan mungkin overview dari AT system. AT itu Advanced Therapy, itu modality di Siemens. Ya, jadi angiografi adalah teknik pencitraan medis yang digunakan untuk memvisualisasikan bagian dalam pembuluh darah dan organ tubuh. Pemeriksaan dilakukan dengan menyuntikkan media kontras dalam pembuluh darah karena pembuluh darah sendiri adalah soft tissue yang tidak nampak di X-ray. Jadi kita memakai cairan kontras yang saat ini sering dipakai adalah iodin. Kenapa iodin? Karena iodin itu kerapatan atomnya tinggi, jadi dia tampak di X-ray. Nah, ini kemungkinan penyakit yang terjadi di jantung, di pembuluh darah jantung. Jadi yang pertama aneurisma atau aneurism, itu biasanya karena ada pelemahan pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah berkumpul di bagian sini. Jadi akan ada benjolan. Ini hasil dari citra angiografinya. Di sini ada pembengkakan di sini dan ini bisa menimbulkan pecah. Terus stenosis yang paling sering terjadi mungkin ya, karena ini biasanya ada penumpukan lemak di pembuluh darah, jadi menyebabkan penyempitan abnormal pada pembuluh darah. Terus ini AVM, malformasi arteri venosa. Dia ada beberapa pembuluh darah yang bercampur jadi satu, yang menyatu, jadi menyebabkan gumpalan seperti ini. Lalu ada occlusion, itu sama kayak stenosis, tapi ini sudah tersumbat. Biasanya ini harusnya ada aliran darah di sini, ini cairan kontras ya. Jadi kita menyemprotkan cairan kontras dengan underfluoroskopi atau akusisi. Jadi nanti nampak dia cairan iodin tadi mengalir ke pembuluh darah. Nah, dari situ nanti dokter melihat ada penyumbatan di bagian mana gitu. Ini dokter sih yang mungkin dia lebih hafal dengan pembuluh darah ini. Kan kalau menghilang gini kita sebagai orang teknis nggak tahu ya, cuma kita harus paling nggak tahulah penyakit-penyakit apa yang ada di jantung kita yang diperiksa dengan angiografi. Nah, lalu ini tumor. Tumor itu ada tisu, jadi ada massa yang tumbuh, ada kayak seperti sel yang tumbuh di sekitar jantung mungkin ya. Itu juga bisa diperiksa dengan angiografi. Di sini ada pembuluh darah yang mengelilingi si massa itu. Nah, ini untuk jenis-jenis treatmentnya. Maaf, mungkin saya menghalangnya. Ya, ini jadi jenisnya mungkin ada dilatasi balon, jadi dia melebarkan pembuluh darah yang sudah menyempit. Terus ini untuk pengobatan yang aneurisma tadi, jadi dia masang coil di sini. Terus mungkin dokter juga melakukan tindakan penutupan. Terus ini yang untuk pemblokiran AVM, yang pembuluh darah yang bercampur tadi. Nah, ini untuk positioning pasien. Mungkin bagi kita yang di teknis perlu tahu, paling nggak kita pernah melihat. Jadi ini ada posterior anterior atau posterior anterior yang paling sering kita dengar. Dia cupnya di bawah dan detektornya di atas. AP sebaliknya, pasien terlentang dan cupnya di atas, detektor di bawah. Ini PA dengan posisi pasien telungkup. Yang paling sering dipakai adalah ini karena dengan posisi posterior anterior ini paparan radiasi dari cup dan scatter akan lebih kecil karena dia memantul ke bawah. Cuma nggak menutup kemungkinan kita pakai posisi yang lain seperti ini tergantung dokternya yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi ada cranial caudal, ini posisi cupnya di diagonal dengan pasien. RAO itu kiri kanan pasien, ini pasien terlentang, ini kiri kanannya, RAO right anterior oblique, ini left anterior oblique. Ini lateral, dia di samping kiri kanan pasien. Nah, lalu ini overview untuk Siemens angiography system yang ada di pasaran.
Jadi ini ada unit RTZ, ini unit paling lama kita RTZ. Dia ada biplane, ada ceiling, ada floor, dan ini ada multipurpose yang tidak ada di Indonesia. Untuk penyempurnaan dari RTZ ada RTZ Q yang akan nanti ingin saya jelaskan, RTZ Q dan QZen. Kurang lebih bentuknya sama, hanya penyempurnaan dari RTZ. Lalu ini ada RTZ Kono, terus RTZ Pino. Pino ini robotik yang di Harkit juga punya baru. Ini robotik, dia memakai lengan KUKA. KUKA itu lengan robotik yang banyak dipakai di otomotif, biasanya industri otomotif. Jadi kelebihannya dia pergerakannya lebih fleksibel. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa tahu nggak bedanya tentang kenapa ini namanya biplane, ini namanya ceiling, ini namanya floor, dan ini robotik. Kira-kira ada gambaran nggak kenapa? Jadi untuk yang floor itu sesuai namanya, itu floor itu di lantai. Jadi unit siamnya itu ditanam di lantai. Unit siamnya untuk unit kan angiografi itu sebenarnya fix siam ya. Jadi siam tapi dia fix karena besar. Dia besar karena powernya gede juga. Nah ini dia ditanam di lantai, ini juga floor. Kalau ceiling dia sesuai namanya ceiling, dia di atas di langit-langit, jadi siamnya akan terattach ke rel di atap. Seperti ini. Nah untuk biplane dia gabungan antara floor dengan ceiling. Jadi dia punya unit floor dan dia punya unit ceiling. Biasanya dipakai untuk pemeriksaan anak-anak karena butuh posisi yang cepat ya, karena anak-anak kerjasamanya mungkin nggak sebaik kalau udah dewasa gitu. Jadi kita bisa memakai scanning dua posisi langsung. Seperti itu. Ini saya sedikit saya menjelaskan tentang artis QZen karena yang nanti kita hands on di sini adalah artis QZen ini. Ini sama seperti RTC, cuma dengan gambar lebih bagus dan untuk cup baru. Tipenya dia sama, ini floor, ceiling, dia biplane. Nah ini untuk QZen. Q sama QZen dia bedanya hanya di detektornya, dia pakai mid range namanya, itu antara small dan large. Sama dia punya tipe ceiling, floor, dan biplane. Nah ini artis Zigo, ini adalah artis Pino sebenarnya, tipe lama. Jadi kita udah nggak punya lagi artis Q Zigo, ini udah nggak ada lagi. Jadi kita sekarang jadi artis Pino. Artis Pino mungkin di sini saya tadi ada gambarnya. Nah ini artis Pino kita. Dan di Harkit juga punya. Oke, sekarang lanjut ke sistemnya. Untuk sistem Siemens ini, untuk on off powernya, dia ada satu modul di operator, di meja operator, dia namanya ACE, Archive Console Extender. Cara onnya dia dipencet aja, ditahan 1 detik, dia akan mulai sequence untuk menyalakan. Dan di ACE ini atau ACE kita bilangnya, ACE itu dia ada fungsi DVD drive untuk burning pasien. Ada USB plug juga untuk backup data ke hard disk, tapi tidak disarankan untuk hard disk yang berpindah-pindah. Jadi untuk yang khusus untuk sistem kita aja, atau yang mungkin secure lah tanpa virus gitu. Karena alat kita sebenarnya sudah ada antivirus, tapi namanya virus kan dia berkembang terus, dia update terus. Jadi takutnya ada virus baru yang tidak dikenalin sama antivirus kita yang bisa merusak sistem kita. Nah, sedangkan untuk mematikan ini dari sini pun bisa kita pencet reset, itu bisa, atau kita hold ini tahan 3 detik, dia akan mati, tapi itu namanya hard reset. Jadi itu hanya untuk in case of emergency aja. Lalu untuk yang normalnya kita biasanya melalui software, kita ada nanti menunya saya tunjukkan. Dia ada menu shutdown, restart system, restart application.
log off, biasanya kita matikan, kita shutdown aja. Di sini menunya pilih option, end session, and shutdown. Restart system, jadi kita merestart, alat akan boot off, lalu boot on lagi, booting lagi, otomatis. Sedangkan kalau restart application itu hanya merestart komputernya saja, jadi sistemnya nggak di restart. Seperti itu. Nah, ini untuk kontrol kita yang di meja. Kita ada 4 tipe, ada SCM, Stand Control Module. Dia bertugas, karena sesuai namanya, dia Stand Control Module, jadi dia berfungsi untuk pergerakan si arm. Terus lalu ada CCM, CCM itu Collimator Control Module. Dia berfungsi untuk mengatur collimator. Dia ada AB ini, maksudnya untuk biplane, sistem biplane. Jadi kita bisa mengatur collimator untuk plan A dan plan B. Lalu ada TCM, Table Control Module, kita bisa menggerakkan meja di sini naik turun, tilting. Lalu ini untuk tabletopnya, untuk floating, gerakan floating kiri kanan. Dan ini ada TCC. TCC itu perwakilan dari monitor yang ada di ruang operator, karena kita udah di ruang steril, jadi mostly kontrolnya bisa di sini. Jadi ini touch screen, dan dia ada di samping meja pasien. Nah, ini untuk penjelasan fungsi-fungsinya SCM, Stand Control Module. Dia ada satu joystick, ada 8 tombol. Jadi joystick ini berfungsi untuk menggerakkan si arm. Jadi dia ada multifungsi. Dia seperti dia ada tombol kiri kanan untuk pemilihan program. Lalu di bagian depan ini di sisi sebaliknya dari ini ya. Ini ada tombol SID, dia untuk menggerakkan detektornya naik turun. SID itu Source Image Distance, jadi jarak antara cup dengan detektor. Lalu ini ada namanya Deadman Grip. Deadman Grip ini untuk menghindari si joystick ini menggerakkan si arm tanpa sengaja, seperti mungkin kedorong operator atau apa. Jadi kita harus pencet tombolnya dan waktu gerakan. Jadi kita deflect, jadi kita pencet lalu deflect gitu. Deadman Grip ini harus selalu dipencet untuk menggerakkan si arm. Lalu ini untuk program position, jadi kita bisa menyimpan sampai 50 program posisi. Jadi kita tinggal pencet lalu pilih programnya, select dengan tombol kiri kanan ini, function button, lalu kita tinggal deflect ke depan. Nanti waktu pada saat dead sound mungkin saya bisa tunjukkan biar lebih jelas ya. Lalu ini ada 3 posisi direct position, jadi ini sama kayak program position, hanya ini memudahkan user karena ini ada 3 tombol yang langsung bisa dipakai untuk menyimpan 3 posisi. Store untuk menyimpan posisi, lalu zero stop ini jadi seandainya kita mau merotate si arm, sebentar ada gambarnya ya. Jadi pada saat kita merotate si arm ini kan ada penyudutan, ada penyudutan, ada indikator penyudutan juga. Jika kita ingin berhenti di 0 atau 90 atau setiap kelipatan itu kita aktifkan zero position tadi. Jadi kita tidak perlu kayak susah-susah kayak 1 nanti kelebihan -1 terus dibalikin lagi jadi 3 derajat gitu-gitu. Jadi kita 0, sistem akan berhenti di 0 atau 90. Pada saat ini diaktifkan mendekati 90 dia akan stop, atau 90 dia akan stop. Orientation button ini untuk peletakan dari modul ini sendiri itu bisa dari kanan pasien, orientasinya pasien berbaring ya, jadi ini di kanan pasien yang paling sering, atau di kaki, atau di kepala. Ini saya belum pernah nemuin yang kepala. Terus yang di kiri pasien. Jadi ini nanti pengaktifan ini akan mempengaruhi arah joystick dari pergerakan si arm nanti. Jadi pada saat kita merubah orientasi, nanti fungsi ini yang awalnya ke depan itu ke LAO, RAO, jadi sebaliknya, atau mungkin jadi cranial caudal. Seperti itu. Dan ini untuk TCM, Table Control Module. Table Break Release, dia untuk merilis meja floating biasanya, untuk tabletopnya bisa ke kiri, kanan, depan, belakang. Depan belakang itu longitudinal kalau kita bilang. Terus Table High Control, jadi dia naik turun meja.
Table tilt dia untuk kemiringan meja antara kaki dan kepala pasien. Lateral ini kita harus aktifkan, baru tombolnya ini sama seperti ini. Tombolnya ini maksud saya. Jadi kita harus aktifkan dulu, dan ini akan menjadi fungsi lain untuk lateral tilt control. Jadi dia akan miring ke kiri, miring ke kanan. Ini orientation button, ini tadi yang sudah saya jelaskan, maaf. Terus ini ISO center button, ini berfungsi untuk pembentukan 3D imaging. Jadi dia menempatkan pasien di tengah-tengah si arm dan tube dan FD, flight detector. Terus ini ada table rotation control, dia untuk bisa mejanya ke kiri dan kanan di arah kepala pasien. Ini untuk mengunci pergerakan kiri kanan meja. Lalu ini ada collimator control. Dia ada 2 joystick untuk filter. Jadi dia untuk menyempitkan area tembak. Jadi dia seandainya mau kiri kanan, gini dia ada filter tambahan. Jadi yang kita tahu collimator biasanya segi 4, kita bisa nutupnya mengecil, membesar gitu ya. Tapi ini ada fungsi filter untuk tambahan blade, jadi kita bisa untuk miring, diagonal segala macam. Gitu. Dan ini ada collimation joystick, ini untuk yang main blade-nya. Ini untuk perputaran collimatornya. Dan ini untuk zoom. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini kita ke aksis. Aksis ini adalah AX image system. Jadi modality kita namanya AX, angiography X-ray. IS itu jadi panjangan image system, sistem koordinat. Jadi ini adalah komputer untuk angio kita. Ada 2 komputer pada single plane. Single plane itu satu siam. Dia ada IVS dan IAS. Dan pada biplane yang punya 2 siam, floor dan ceiling, itu ada 2 IAS dan 1 IVS. Ini ada fungsinya. Kurang lebih IVS itu Image Visualization System, itu gampangnya dia memproses gambar yang sudah disimpan. Jadi gambar yang sudah disimpan, kita ada post processing, itu seandainya kita kurang gelap, kurang terang, atau kita mau menambahkan kayak seandainya ukuran pembuluh darah gitu, animasi segala macam, itu tugasnya IVS. Dan pada IAS itu untuk live itu, jadi pada saat kita X-ray gambar ditampilkan itu dari IAS ini. Ini kurang lebih visualisasi untuk diagramnya. Jadi ini IASA itu untuk plan A itu adalah floor, IASB itu untuk plan B itu ceiling, dan IVS di tengah-tengah. Jadi dia ada motherboard, dia sama komputer biasa, basicnya Windows, tapi selalu pada saat kita nyalakan akan langsung masuk ke aplikasi kita namanya Singo aplikasinya. Dia berkomunikasi ke sistem, ke generator namanya RTC, real time controller, dan dia akan menampilkan juga ini ke display-display yang ada di ruang operator dan ruang ruang exam. Nah, ini generator kita. Polydorus A100G untuk Artis Q. Jadi dia 100 kW outputnya, 100 kW. Di board-boardnya D470, itu D660 itu untuk filamen power board. Jadi dia pemanasan filamen. Kenapa filamen harus dipanaskan? Biar pada saat alat menyala standby itu cup itu sudah ada arus yang mengalir ke filamen. Jadi untuk agar pasien operator pada saat merilis X-ray tidak butuh waktu lama untuk preparation. D600G ini main kontrolnya, jadi mengontrol semua board yang ada di sini. D600G ini. D601 adalah power distribution, dia mendistribusi seperti ada beberapa power supply, ada macam-macam. Dari sini nih kita bisa lihat ada plus 5, 15, ini didistribusikan ke semua board yang ada di dalam sini. Dan dia juga mengontrol dari board filamen dan RAC. Filamen itu D470, RAC itu D115. D115 ini.
Lalu ada D510 inverter, kita menggunakan inverter untuk efisiensi daya, jadi output dan inputnya bisa lebih efisien. Lalu ini adalah yang paling sering kita mungkin dengar ya pada saat kuliah juga. Ini HT tank, high voltage transformer, kalau namanya sekarang HVT, high voltage transformer, dan ini kontaktor saja. Lalu ini ada power supply di sini. Nah, ini tipe cup kita pada sistem Artis Q ini yang akan saya jelaskan. Itu dia menggunakan sistem baru, dia Gigalix Cubes namanya, cupnya baru tipenya. Dia maksimal acquisition current-nya lebih tinggi, 1000 mA. Cooling capacity-nya lebih bagus. Lalu focal spot-nya dia cuma 0,7. Kenapa ini lebih gede ini daripada ini? Semakin kecil focal spot itu semakin padat elektronnya. Jadi power yang dihasilkan bukan power, maaf, image yang dihasilkan akan makin tajam karena X-ray-nya semakin padat. Makanya kita fokus kita malah lebih kecil daripada yang lama. Flat emitter ini dari teknologi baru kita. Jadi biasanya untuk filamen itu dia pakai wolfram atau seperti kawat wolfram, tapi sekarang dia pakai flat emitter namanya, dia pakai seperti dioda gitu. Pada cup tipe lama, flat emitter itu hanya ada di small focal spot. Kalau yang sekarang semua focal spot udah pakai flat emitter. Ini penjelasannya. Jadi flat emitter itu perbedaannya untuk yang filamen yang lama, dia modelnya seperti kawat wolfram gini, seperti coil gitu ya. Dan ini pemanasan filamennya dia terlihat energinya tinggi di bagian samping, lebih panas di bagian samping. Sedangkan untuk flat emitter dia malah di tengah dan padat, bentuknya persegi juga. Jadi elektronnya akan lebih padat dan pada saat ditumbuhkan ke anoda, X-ray yang dihasilkan pun akan lebih banyak sehingga gambarnya lebih tajam dengan power lebih sedikit. Ininya hasil gambarnya. Jadi dia sampai 56% lebih tinggi resolusinya. Perbedaannya. Ini ukuran focal spot itu yang saya maksud tadi. Jadi untuk 3 focal spot ini biasanya untuk detektor yang besar, dia punya 3 focal spot, 0,3, 0,4, 0,7. Jadi untuk yang detektor jantung, biasanya detektor kecil, itu biasanya kita cuma punya 0,4 dan 0,6 saja. Ini baru lagi dari sistem Artis Q kita adalah pendinginnya. Dia udah pakai one for all SMC cooling unit. Setiap cup memiliki satu cup cooling. Jadi dia berfungsi untuk pendinginan. Jadi ada selang yang akan menuju ke si arm dan ke cup. Dan kalau seandainya kita punya biplane, berarti kita punya 2 cup cooling. Perawatannya hanya kalau cup cooling one for all ini lebih ke hanya water tank aja. Jadi level waternya kita harus pantau apakah ada penurunan, karena penurunan biasanya kalau sistemnya normal itu dia penurunannya sedikit. Cuma kalau seandainya penurunannya banyak dalam waktu dekat itu mungkin ada kebocoran. Jadi itu yang kita harus coba cek berkala. Mungkin 1 minggu atau 1 bulan gitu kita cek, berkurang kita isi, ntar kita pantau 1 bulan kemudian atau habisnya banyak atau masih banyak di water tanknya, kita harus cek. Ini untuk SC itu sistem kabinet. Sistem kabinet ini board ya, kabinet yang berisi pendingin FD, RTC itu real time controller, ini pusat kontrol untuk stand dan X-ray. Dan ini untuk board-board yang di dalam sini ada fungsinya sendiri, D102 untuk koneksi lampu X-ray dan relay. Jadi pada saat X-ray ada lampu di atas pintu yang akan menyala. D90 untuk on off board di sini letaknya. Terus D1 ini untuk power distribution di sini. Terus ini diameter itu untuk pengukuran dosis radiasi yang diterima pasien.
Terus FD power supply di sini. Nah, ini yang saya sebut tadi RTC, real time controller. Dia juga mendapat upgrade juga di sistem RTSQ, motherboardnya baru, CPU-nya lebih cepat, dia basicnya Windows juga, tapi kita nggak akan pernah lihat dia beroperasi karena dia biasanya di background. Terus SIARC board ini untuk imaging, FDRM ini untuk board FD, SCG connector ini baru juga tapi kita nggak pakai karena biasanya sistem terintegrasi dengan namanya Sensys, itu komputer untuk ECG. Lalu ada penambahan 7 segment display untuk informasi booting di sini. Jadi kita bisa tahu RTC ini sedang bekerja atau mungkin ada kerusakan, ada error, itu bisa kita lihat dari sini. Ini untuk cup FD cooling, maaf, flat detector cooling. Jadi selain cup, detektornya juga didinginkan, dia punya FD cooling namanya. Kita bisa lihat environment, bisa lihat seperti temperatur lognya itu di sini, nanti di sistem softwarenya ada. Ini tipe detektornya, detektor kita ada small FD, ada large FD, dan ini untuk QZen dia punya mid range, mid size. Jadi dia di tengah-tengah ukurannya antara yang large dan yang small. Kenapa kita pakai yang small, kenapa kita pakai large? Ini tergantung penggunaan. Biasanya kalau jantung kita lebih ke small karena dia bisa menempel dekat dengan jantung. Sedangkan untuk large ini bisa dipakai juga, cuma positioningnya akan terganggu karena sebelum menyentuh jantung, mungkin bagian dari FD ini akan menyentuh bagian lain badan pasien. Mid range ini yang tengah-tengah, jadi dia gambarnya lebih bagus, cuma ukurannya lebih kecil dari yang large, tapi lebih besar dari small. Nah, ini definisi pergerakan untuk RTSQ system stand. Ini sailing ya yang saya ambil. Jadi ada satu gantry longitudinal, dia seluruh siam berjalan pada rel. Jadi gantry longitudinal itu seluruh unit siam ini akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Orientasinya kita menghadap ke meja pasien ya, jadi ini kiri ke kanan, itu gerakan longitudinal. Terus gantry detektor collimation rotation, ini si kollimator dan ini detektor, serta ini gantry, ini bisa berputar. Jadi satu siam ini akan bisa berputar ke sini, berputar ke arah sebaliknya, ke arah left side, gitu, right side, sorry. Dan ini juga detektornya bisa berputar juga dengan kollimatornya. Nomor 3, siam orbital. Jadi ini siam ini akan berputar ke kiri dan ke kanan begini. Dan ini siam orbital nomor 4, ini siam yang ini akan berputar. Jadi kalau seandainya di posisinya headset, jadinya cranial caudal posisinya. SAD lift yang saya bilang tadi, dia jarak antara detektor dan cup. Dia bisa naik turun. Ini unit controller yang ada di sailing stand kita. Jadi ada motor controller, di atas namanya MCM, ada trafo unit, ada potensio. Kenapa kita pakai potensio? Jadi semua pergerakan dari siam kita dimonitor oleh potensiometer. Mungkin yang rekan-rekan tahu kan potensio itu varistor ya, variabel resistor. Jadi resistansinya bisa berubah-ubah pada saat perputaran terjadi. Nah, potensiometer ini kita aplikasikan ke sini. Dari situ kita bisa tahu positioning pasiennya sudah pas atau belum. Jadi unitnya bergerak ke arah pasien dan ini ada penyudutan berapa, itu semua dimonitor oleh potensiometer. Potensiometer, jadi penyudutannya berapa derajat, itu informasinya juga kita dapat dari potensiometer. Dan potensiometer gantry longitudinal yang tadi gantry rotation, maaf. Jadi ini untuk perputaran gantry-nya ke kiri dan ke kanan. Drive unit, gantry rotation, jadi ini motor untuk menggerakkan dia ke sini atau ke situ. Kita berpindah ke meja. Jadi di meja Siemens itu kita bisa memesan meja yang bisa bergerak untuk table left right, manual. Itu manual itu maksudnya tanpa bantuan motor. Jadi dia bisa ke kiri ke kanan
orientasinya pasien tidur ya, ke kiri kanan. Table longitudinal itu ke depan, ke belakang. Table lift itu untuk naik turun. Table tilt, jadi dia miring. Lateral itu berarti kiri kanan pasien, miringnya, arahnya. Nah, kalau longitudinal berarti pasien terlentang, berarti arah kepala dan kaki. Table rotation, ini satu meja dia bergerak, berputar. Lalu ini macam-macam switch dan sensor yang ada di meja. Jadi dia ada safety limit switch. Jadi alat bisa tahu mejanya pada saat kita dorong dia akan membentur siam, dia akan tahu. Lift drive dia untuk menggerakkan motor untuk menggerakkan naik turun. Tilt drive itu untuk ini option. Kalau option berarti kita harus pesan dengan mungkin lebih mahal ya pastinya harganya. Itu kita bisa tilt drive, jadi kita mejanya bisa miring. Longitudinal drive ini juga option juga. Normalnya dia hanya manual tanpa bantuan motor. MCM itu motor controller. K1 itu relay ada di sini. Lalu untuk table lift itu ada potentiometer juga. Jadi sistem akan tahu mejanya sudah mentok ke atas, mentok ke bawah, dan semua di display di layar berapa sentimeternya. Lalu ini untuk service switch yang mungkin kita butuhkan pada saat service. Jadi dengan menggunakan service switch dia akan membypass listrik ke motor. Jadi kita bisa kontrol naik turunnya dari sini. Ada satu tombol di sini. Ini sama, ini tentang mejanya. Ini switch untuk mengenali tipe-tipe tabletop. Terus ada switch untuk safety switch, tilt limit. Jadi alat akan tahu pada saat terlalu miring dia akan stop. Seperti itu. Ini service software kita. Jadi semua sistem Siemens yang menggunakan komputer itu sudah punya service software. Dari sini kita bisa tahu alat ini ada error apa, ada kesalahan apa, dan di sini juga kita bisa adjustment juga. Tapi saya sarankan untuk masuk service software ini dengan didampingi panduan oleh engineer Siemens atau mungkin dari call center Siemens ya. Karena ada 1-2 halaman yang merupakan adjustment alat, itu meskipun kita masuk dan kita cancel, kita nggak ngapa-ngapain, alat akan down. Jadi itu harus hati-hati dan kita biasanya hanya perlu untuk ke event log aja. Jadi di situ kita bisa tahu alatnya sedang terjadi error apa. Di sini kan banyak menu nih, ada tune up, ada test tools, ada control, ada configuration, backup, restore. Jadi menunya di sini. Dan untuk masuk ke sini, sayangnya kita butuh service key yang aktif. Yang mana kalau seandainya sistem tanpa kontrak, biasanya service key-nya harus minta ke call center lagi, dan biasanya itu nanti ada administrasi segala macam gitu. Itu bagian dari administrasi sih. Saya juga nggak terlibat untuk itu. Cuma pada saat SK kita menyingkatnya, service key, SK sudah didapat, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi kita biasanya masuk service software yang paling sering ya di level user, biasanya kita hanya untuk melihat event log aja. Jadi di sini alat akan melaporkan bagian mana yang rusak, ada bagian mana yang tidak tepat, gitu-gitu. Menunya di event log ini. Jadi setelah kita masukin SK, kita ke event log. Nah, ini tampilan mungkin lebih jelasnya ya. Di sini ada kodenya, ini bisa kita klik, dan pada saat kita klik, alat akan menjelaskan kerusakan apa yang terjadi. Di sini juga ada lebih lengkap juga. Di sini ada seperti bahasa pemrograman ya, cuma kalau kita bisa lihat lebih teliti, itu akan menunjukkan di mana errornya. Nah, ini error-error yang biasa terjadi.
1012 stand table adjustment needed, biasanya diikutin dengan message ada di monitor bawah operator. Jadi biasanya dia ada potentiometer problem, ada mungkin adjustment yang kurang pas karena setiap pergerakan kita dimonitoring oleh dua potensio. Jadi pada saat satu potensio mendeteksi nilainya berbeda, alatnya akan mengirimkan error ini. Terus ini juga yang sering karena cupnya dipakai terus-menerus kan akan ada penurunan dan malah rusak ya. Dan small focus ini salah satunya, small focus yang focal spot tadi itu, kalau pada saat dia mendeteksi small focus rusak, dia akan ada error ini. Suspeknya bisa cup problem atau paling ringannya board untuk pemanasan filamen D470. Bypass mode, ini sistem akan berpindah ke bypass mode. Bypass mode itu jadi sistem akan mereduce fungsinya untuk live fluoro saja, jadi penyimpanan tidak akan bekerja. Itu biasanya dia mendeteksi ada kerusakan pada komputer IAS atau collimator problem dan FDRTC. Jadi user biasanya akan tetap bisa memakai, tapi hanya untuk tindakan darurat, untuk mencabut kateter segala macam, untuk bypass mode. Backup mode pada saat IVS-nya problem, biasanya ada kerusakan cup, itu ASANG 606. Ini biasanya cup hot, ini biasanya karena cup coolingnya sudah tidak bekerja dengan bagus. Dan di image artifact kita terdapat ada garis atau yang bukan dari pasien, itu tampil di monitor, biasanya kita sebutnya image artifact. FD warm up, biasanya karena FD coolingnya tidak bekerja dengan baik. Nah, biasanya kita butuh bantuan untuk copy log file. Jadi log file itu biasanya nanti kita butuhkan untuk kita kirim juga ke regional support center kita. Jadi mereka akan membantu untuk menganalisa kerusakan pada sistem. Kita sekarang udah ke pemeliharaan. Nah, untuk artis queue atau sistem Angio kita biasanya kita bagi di bagian control room. Control room ini untuk untuk operator. Komputer ada di sini semua. Biasanya sih yang paling sering rusak adalah mouse. Jadi kita tindakan ringannya mungkin kita cek fungsi klik, left click, right click, dan keyboard. Mungkin ada concern dari user, ada kerusakan di mana, mungkin mereka merasa susah untuk ngeklik menunya, itu mungkin biasanya mouse-nya rusak. Terus juga perlu kita lakukan ini cek mounting step monitor. Jadi mungkin pada saat dipakai monitor itu tersenggol atau apa, jadinya mungkin longgar atau apa, kita nggak tahu. Kita harus cek. Kalau seandainya dia longgar dari mountingnya, kita harus fix. Kita harus coba benarkan dulu. Terus ini untuk bagian aksis box komputer. Ini kenapa nggak saya masukkan ke bagian control room, karena ada beberapa, salah satunya di HARKit ini, komputer boxnya ini ada di ruang mesin. Jadi kelebihannya, kalau di ruang mesin, biasanya ini kan banyak kipas ya, itu berisik. Itu kalau seandainya di ruang mesin, dia akan menyatu dengan mesin, jadi nggak mengganggu user biasanya. Nah, biasanya juga ada juga yang box komputernya di sini. Ini seperti ini, box komputernya di sini. Nah, kita biasanya kita buka casingnya, lalu casing boxnya ya. Habis itu ini di sini ada lacinya, ada latch-nya, ada kayak slot gitu. Kita buka slotnya, terus ini bisa di-slide ke luar CPU-nya satu persatu. Jadi kita cek mungkin debu atau mungkin kemungkinan ada tikus atau kabelnya ya mungkin engineer Siemens nggak bener ngiketnya, jadinya kayak rawan putus gitu. Kita mungkin dari rekan-rekan di rumah sakit juga bisa inspeksi itu sih. Jadi ini kita bisa keluarin tray-nya, satu CPU akan keluar dan kita bisa lihat kabelnya di belakang itu dia udah ada jalurnya. Nah, ini untuk sistem stand control, sistem kabinet, SC. Jadi di sini ini saya ambil dari HARKit juga. Ini unit artis Q HARKit. Jadi dia ada dua lemari karena dua lemari yang hampir identik.
Itu karena mereka pakai sistem biplane. Jadi kalau sistem biplane dia akan ada 2 lemari untuk SC, 2 lemari untuk generator. Nah, itu yang biasanya kita sering harus cek, itu level air coolant-nya. Coolant-nya ada di sini, pendinginnya. Ini tipe lama, tapi kalau kita buka lemari kita pasti tahu di mana untuk level airnya. Ini untuk di hard kit. Yang Artis Q, generatornya itu di sini levelnya, water levelnya. Nah, ini kan sama nih ya bagian atasnya, tapi bagian bawahnya ini kan beda. Ini kosong. Karena ini unit B. Unit B itu unit sellingnya. Jadi semua pergerakan dan supply kontrol itu sudah disuplai oleh dari kontaktor di sini dan board-board yang di sini. Jadi dia juga mensuplai ke B juga. Jadi ini tidak diperlukan lagi. Makanya di sini kosong. Lalu ini untuk cup coolingnya. Cup coolingnya kita hanya yang sudah saya sampaikan tadi, ini cuma kita cek water levelnya aja. Di sini sama mungkin kebocoran di selang-selang aja. Jadi kita cek ketidakwajaran seperti air di water tank cepat berkurang, itu berarti kita harus suspek ada kebocoran di salah satu titik. Mungkin kalau di sini tidak ditemukan kebocoran, kita bisa inform ke teknisi Siemens untuk mengecek lebih jauh ke mungkin bagian siamnya. Ini polydorosnya yang X-ray generatornya. Jadi untuk sistem biplane dia ada 2 generator sama. Kita hanya visual inspection aja. Yang sering terjadi adalah hama tikus yang masuk di sini. Mungkin ada kotoran tikus, berarti itu tandanya ada tikus masuk. Jadi kita lihat, kita matikan dulu sistemnya tapi ya. Kita matikan sistem dulu, kita lihat di sekitar sini, di sekitar yang bisa dipakai untuk pijakan, itu biasanya ada, kalau ada kotoran biasanya ada tikus, dan itu pernah terjadi. Untuk dari sistem stand-nya sendiri, kita biasanya lebih ke visual check. Jadi kita cek apakah ada mungkin penyok atau mungkin pada saat digerakkan, cek pergerakan alat ini ada getaran yang tidak wajar, itu mungkin ada piring yang pecah atau karena benturan. Jadi kita harus cek lebih dalam dengan membuka cover dan mungkin dengan engineer Siemens. Lalu visual check aja tadi, cek kontrol konsol, ini yang paling kotor biasanya kalau usernya tidak rajin bersihin, cairan kontras darah biasanya ada di sini. Ini bisa dicek, kalau seandainya mungkin jorok dan mungkin merusak kayak karet-karetnya dari joystick itu minta user untuk membersihkan. Karena nanti kalau karetnya rusak, pada saat ada darah atau cairan kontras masuk ke sini, nanti akan merusak si joystick ini. Terus cek fungsi emergency stop. Jadi pada saat ada 3 emergency stop di sini, ini kita tekan dan kita coba gerakan alat, apakah alat tetap bergerak atau ada tulisan emergency stop button aktif. Kita harus cek karena ini untuk darurat. Lalu cek mounting monitor ya, karena di sistem exam, di ruang exam ini monitornya besar, dia 56 inch, jadi sekitar 20 kilo beratnya. Kita harus cek apakah kalau kita goyang monitornya, itu dia bergoyang atau fix gitu. Kalau seandainya fix ya berarti baik-baik aja. Kalau seandainya bergoyang, kita perlu info ke teknisi Siemens untuk memperbaiki. Itu aja. Terus sama mungkin counterweight-nya ini kan dia pakai pegas hidrolik. Jadi pada kalau seandainya kita turunkan setengah monitornya dan dia langsung jatuh turun, berarti ini perlu di-adjust. Karena seiring waktu dia akan daya hidroliknya akan berkurang, jadi kita perlu adjust lagi. Ya, mungkin itu aja sih yang dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai teknis alatnya bisa disampaikan, atau mungkin yang kurang jelas dari penyampaian saya. Mungkin ini kan mungkin beberapa rekan-rekan belum pernah lihat unitnya, jadi masih nerawang-nerawang ya. Jadi besok pada saat hands on mungkin bisa tanya juga. Ya. Bisa dikasih kesempatan untuk bertanya? Ya, boleh. Kalau mungkin ada rekan-rekan menanyakan tentang unit angio kita, terus mungkin kerusakan yang pernah terjadi di rumah sakit, atau mungkin kalau misalnya pengadaan apa yang perlu disiapkan, mungkin saya bisa bantu jawab. Ya Pak.
Assalamualaikum Mas, Iya, perkenalkan nama saya Oteng Suryawan. iya. Mungkin dicari di Google di Indonesia, di Google itu cuma saya sendiri kenal ya. Kita pernah bertemu Pak di waktu instalasi di M Yunus. Oh iya, Saya yang install waktu saya itu. yang nanya itu. Iya. Jadi Iya saya Pak. cuma nanya aja ya Mm-mm. terkait pertanyaan saya dengan Pak Munawar tadi. Mhm. Nah, kalau ini kalau bisa sih, kalau kalau boleh, kira-kira dasar perhitungan untuk penawaran kontrak servis itu apa sih? Kan kalau di pemerintahan segala sesuatu menentukan dasar yang namanya uang itu kan ada ketentuan. Iya. Misalnya kalau perjalanan ada SBU segala macam gitu. Nah kalau di apa di